See you next week. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul When the Mist Clear. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang merupakan putri dari pengacara kaya, tapi dia membenci sang ayah yang selalu sibuk bekerja. Lalu pada suatu ketika, wanita ini diajak untuk berlibur ke sebuah perkebunan dengan harapan dia bisa hidup rukun dengan ayah dan ibu tirinya yang sangat menyayanginya. Di tempat itulah wanita ini jatuh cinta dengan seorang pria yang pada awalnya dikira seorang tukang kebun, tapi nggak taunya pria ini adalah pemilik perkebunan tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita cantik bernama Isabel yang hari ini akan berkonsultasi ke psikiater bernama Martin. Ceritanya, Isabel udah beberapa kali konsultasi tentang masalahnya, di mana dia sering bermimpi kejadian yang sama, yaitu berhubungan dengan pria parubaya yang kaya raya. Di dalam setiap mimpinya, pria itu selalu mengajak Isabel berlibur di atas kapal untuk melepas penat dan bersenang-senang sambil melampiaskan hasrat mereka. Namun cerita itu malah membuat Martin merasa bergairah, sehingga Isabel iseng menggodanya agar tambah tegang dan akhirnya sengaja pergi dari tempat tersebut. Next week. Martin yang merasa malu dengan kejadian barusan, kemudian langsung menelpon ayah Isabel bernama Frank yang merupakan pengacara kaya. Di sana, Martin mengatakan kalau dia nggak mau lagi menerima Isabel sebagai pasien, yang membuat Frank merasa sangat marah karena Isabel selalu aja membuat masalah dengan psikiaternya. He just told me that she tried to seduce him. Everything I do, she tries to humiliate me. Karena Frank udah kehabisan ide, istrinya yang bernama Claudia lalu ingin memberikan saran agar mereka sekeluarga berlibur ke sebuah villa di pedesaan. Awalnya Frank menolak saran tersebut, tapi berkat rayuan dan kegigihan dari Claudia, Frank akhirnya berharap kalau rencana ini bisa membuat mereka dekat dengan Isabel. That place we talked about in the countryside. You don't look at me with those big brown eyes. Begitu Isabel sampai di rumah, Frank langsung marah-marah kepada putrinya itu yang udah menggoda Martin waktu berkonsultasi. Di sana, Isabel kemudian berusaha untuk membela diri, tapi sang ayah malah merasa tambah marah dan menyuruhnya berkemas-kemas untuk berlibur ke suatu tempat. Karena Isabel menolak perintah tersebut, Frank lalu mengancam akan berhenti memberikan uang saku, sehingga Isabel terpaksa menuruti keinginan ayahnya. Keesokan harinya, mereka bertiga akhirnya berangkat ke tempat yang jauh dari perkotaan, dan di tengah perjalanan Isabel sama sekali nggak bertanya kemana dia akan diajak oleh ayah dan ibu tirinya. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertiga kemudian disambut oleh wanita bernama Vivian yang akan mengajak mereka berkeliling. Ternyata tempat ini merupakan villa perkebunan yang cukup mewah, dan saat Isabel bosan mendengar ocehan Vivian, dia nggak sengaja melihat pria tampan bernama Matt. Beberapa waktu kemudian, Matt lalu mengarahkan anak buahnya yang bernama Fabio untuk memotong rumput dan memetik berbagai macam buah. Di sana, mereka akhirnya membahas tentang keluarga Frank yang akan berlibur selama 1 bulan, tapi Fabio merasa nggak yakin dengan rencana itu, karena kenyataannya banyak tamu yang nggak betah tinggal di perkebunan. Kemudian saat Isabel sedang bersantai di pinggir kolam, dia tiba-tiba aja melihat ponselnya yang ternyata sama sekali nggak dapat sinyal. Tentu aja hal itu membuat Isabel merasa sangat kesal, sehingga dia langsung komplain kepada Frank dan Claudia sebenarnya tempat macam apa yang sedang mereka kunjungi. Dengan perasaan marah, Isabel lalu bertanya kepada Matt
bagaimana caranya dia mendapat sinyal telepon atau jaringan internet untuk menelpon teman-temannya. Matt pun mengatakan kalau mereka memang nggak menyediakan layanan internet dan memberi saran agar Isabel menikmati liburannya karena di perkebunan ini banyak pemandangan indah. You're staying up here, right? You're supposed to enjoy the scenery, the nature. Di saat mereka akan makan bersama, Claudia kemudian bercerita tentang saudaranya bernama Alexandro yang akan menikah. Ceritanya, pernikahan itu akan diselenggarakan dalam 2 hari ke depan, dan ketika Claudia ingin mengajak Isabel untuk ikut bersama mereka, dia langsung menolak tawaran tersebut dengan ketus. Actually, I'm really not hungry. It is a good idea. Lalu di malam harinya, Isabel nggak sengaja melihat Matt dan Vivian yang lagi minum-minum dengan 2 tamu, sehingga dia ingin bergabung dengan mereka. Sayangnya mereka semua udah bubar waktu Isabel datang, dan karena besok Matt punya banyak pekerjaan, dia langsung meninggalkan Isabel yang berharap diajak minum. Have a good night. Watch your step. Keesokan paginya, Isabel nggak sengaja melihat Matt berolahraga di sekitar kamarnya yang membuatnya semakin tertarik kepada Matt. Di siang harinya, Frank dan Claudia kembali mengajak Isabel ke acara pernikahan Alexandro, tapi karena Isabel nggak mau berkata apapun, Claudia ingin mengajaknya untuk berbicara berdua. Walaupun berstatus sebagai ibu tiri, Claudia ternyata sangat menyayangi Isabel, dan sebenarnya Claudia berharap kalau Isabel mau menjadi sahabatnya. Selain itu, Claudia juga nggak mau menjauhkan Isabel dari ayahnya, karena setelah kematian suaminya yang dulu, Claudia ingin hidup bahagia bersama keluarga baru. But we can still be friends, right? Setelah Frank dan Claudia pergi dari villa, Isabel langsung mendatangi Fabio dan Matt untuk meminta mereka agar mengantarnya kembali ke kota. Namun Matt menolak dengan alasan kalau dia lagi banyak pekerjaan, dan malah menyuruh Isabel agar berjalan kaki jika Isabel berniat untuk pulang ke rumahnya. Ketika Isabel kembali bertemu dengan Matt, Isabel lalu curhat kalau dia sangat membenci tempat ini, yang menurutnya sangat sepi dan membosankan. Matt pun mengatakan kalau mungkin aja Isabel belum melihat sisi yang baik dari perkebunan ini, sehingga Matt ingin mengajak Isabel untuk bekerja dan memintanya agar bangun jam 5 pagi. Experience it a little bit. 5 a.m. at the barn. Sesuai janji mereka semalam, Isabel yang udah siap di pagi hari kemudian menemui Matt yang udah menunggunya. Hari itu, Matt memberikan tugas yang biasa dilakukan di perkebunan, seperti mencabut pohon yang udah mati dan memungut buah busuk yang nggak bisa mereka makan. Selain pekerjaan itu, Matt juga menyuruh Isabel untuk merapikan kayu bakar, dan yang terakhir mengajaknya memetik buah bersama Fabio dan Vivian. Ternyata Isabel mampu menjalankan pekerjaan itu tanpa mengeluh, sehingga Matt ingin mengajak Isabel untuk makan bersama sebagai ucapan terima kasih karena udah membantunya. You hungry? Yes, I'm really. Okay. Setelah mereka selesai bekerja, Matt kemudian datang menemui Isabel untuk memenuhi janjinya yang ingin mengajaknya makan bersama. Di sana, Isabel tiba-tiba aja bertanya apakah Matt udah punya pacar atau belum, karena sebenarnya Isabel merasa tertarik kepada Matt dan dia juga menikmati kebersamaan mereka. Are you single? Karena selalu sibuk dengan pekerjaannya, Matt nggak punya kesempatan untuk mendekati seorang wanita, apalagi dia udah lama tinggal di perkebunan ini. Di sisi lain, Isabel juga bercerita kalau dia masih single, dan pada saat itu dia mencoba untuk mendekati Matt yang malah ingin kembali ke pondoknya untuk beristirahat. Are you sure you wanna go? Or 5 o'clock tomorrow? Keesokan paginya, Isabel ternyata udah menunggu di depan gudang, sehingga Matt langsung mengajaknya untuk mengambil telur ayam. Hari ini, Matt juga mengajak Isabel untuk melakukan pekerjaan lain, tapi Isabel merasa cemburu melihat kebersamaan Matt dan Vivian yang tampak akrab dan terlihat saling menyukai.
Setelah pekerjaan mereka udah selesai, kini giliran Isabel yang ingin mengundang Matt untuk makan bersama dan mengatakan kalau dia yang akan memasak makanannya. Sebenarnya Isabel nggak bisa memasak makanan apapun, dan karena kebetulan dia bertemu dengan Fabio, Isabel langsung meminta Fabio untuk memasak makanan bagi mereka. Can you cook? Di waktu Fabio membantunya membuat makanan, Isabel kemudian bertanya sebenarnya ada hubungan apa antara Matt dengan Vivian. Di sana Fabio mengatakan kalau Matt dan Vivian merupakan sahabat, dan karena mereka udah berteman dari kecil, hubungan Matt dan Vivian udah seperti saudara kandung. And now they're just like brother and sister. Beberapa tahun yang lalu, Fabio bercerita kalau dia bekerja sebagai pemain sirkus, dan rombongannya pernah mengadakan pertunjukan di sebuah lapangan di desa ini. Sayangnya pada suatu malam Fabio mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang, dan karena dia nggak bisa lagi menjadi pemain sirkus, Matt tiba-tiba aja menawarnya pekerjaan sebagai pegawai perkebunan. I broke my back and I broke my arm. Sometimes life can be tricky, but Singkat cerita, saat Matt dan Isabel selesai makan, Matt ternyata mengetahui kalau Fabiolah yang memasak makanan bagi mereka. Isabel kemudian mengaku kalau dia bertanya tentang hubungan Matt dan Vivian, sehingga Matt bercerita soal masa lalu Vivian yang udah dekat dengan keluarga Matt sejak mereka masih kecil. I've known Vivian for forever. Oh, really? You're single. Berbeda dari pertemuan mereka kemarin, kali ini Isabel berhasil memanfaatkan kesempatan untuk mencium Matt sebelum Matt pergi untuk beristirahat. Tentu aja Isabel merasa bahagia dengan kedekatan mereka, dan di waktu Frank dan Claudia kembali ke perkebunan, mereka bisa melihat kalau Isabel berubah menjadi lebih ceria. Hey, how was the wedding? Well, She's happy. Di saat Matt dan Isabel sedang jalan-jalan di perkebunan, Isabel kemudian bercerita kalau Claudia sebenarnya merupakan ibu tirinya. Ceritanya, ibu kandung Isabel udah meninggal dunia akibat kanker, sehingga Isabel yang kala itu masih berumur 13 tahun, akhirnya dirawat oleh pengasuh akibat sang ayah yang selalu sibuk bekerja. Semenjak hubungannya dengan Matt bertambah dekat, Isabel jadi menikmati kesehariannya di tempat ini, dan dia selalu mengajak Frank dan Claudia untuk membantu pekerjaan Matt. Selain itu, Isabel juga mulai dekat dengan Frank dan Claudia, yang membuat Claudia jadi berharap kalau mereka bertiga bisa memulai sebuah keluarga yang bahagia. Beberapa waktu kemudian, Isabel yang kebetulan berpapasan dengan sang ayah dan Claudia ingin mengajak mereka untuk makan bersama. Di sana, Isabel mengatakan kalau dia dan Vivian yang akan memasak makan malam, yang membuat Frank dan Claudia merasa sedikit terkejut dan gak percaya kalau Isabel bisa memasak. oh, you mean you're going to cook for us? Yeah. Cooking. Yeah. It's the weather. Sesuai rencananya barusan, Isabel lalu meminta bantuan Vivian untuk menyiapkan makan malam sambil bercerita pengalamannya yang pernah berlibur ke sebuah tempat bernama Korsika. Namun pada saat itu Vivian bisa merasakan kalau nanti akan turun hujan, dan untungnya Isabel memiliki sebuah ide untuk memindahkan makan malam keluarganya ke dalam gudang. How are you? Oh my God, you look beautiful. You look good. Thank you. Di saat mereka bertiga makan bersama, Isabel kemudian bercerita tentang kegiatannya yang udah membantu Matt dalam melakukan pekerjaannya. Pada saat itu, Isabel yang penasaran akhirnya bertanya kepada Claudia bagaimana dia bisa bertemu dengan ayahnya dan gimana ceritanya mereka berdua sampai memutuskan untuk menikah. Why did you choose him? Like a... Waktu suami Claudia udah meninggal, dia membutuhkan seorang pengacara untuk mengurus surat-surat penting, termasuk harta warisan dari mendiang suaminya. Sejak saat itulah mereka berdua jadi sering bertemu, dan karena Claudia merasa kalau Frank adalah pria yang baik, dia akhirnya jatuh cinta kepada Frank. He was very different from all the others. He made me feel safe. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada dua orang penjahat yang masuk ke villa tersebut dan ingin merampas harta benda milik keluarga Frank.
Beruntung Matt dan Fabio datang untuk menolong Frank dan keluarganya, dan langsung menghajar kedua penjahat tersebut sebelum mereka sempat mendapatkan hasil rampokan. Setelah mengusir kedua penjahat tersebut, Matt lalu meminta maaf kepada Frank dan mengatakan kalau dia dan Fabio akan selalu menjaga para tamu dengan baik. Vivian pun sadar kalau Frank dan keluarganya merasa takut dan khawatir, sehingga dia ingin mengajak mereka untuk minum wine bersama agar suasana di sana berubah menjadi ceria. Begitu acara minum-minum itu udah selesai, Vivian kemudian bercerita tentang masa kecil Matt yang selalu bermain komputer sepanjang hari. Ketika dewasa, Matt ternyata berhasil mendirikan perusahaan software, dan begitu dia menjual perusahaan itu, Matt akhirnya membeli perkebunan ini dan menjauhkan diri dari keramaian kota. Build a software company from scratch. Berdasarkan cerita Vivian semalam, Isabel lalu memanggil Matt ke kamarnya dan bertanya kenapa Matt gak pernah bilang kalau dia adalah pemilik dari villa dan perkebunan ini. Ternyata Matt ingin hidup tenang dengan apa yang dia punya, dan gak mau kalau orang-orang melihatnya dengan cara yang berbeda jika mengetahui kalau dia adalah orang kaya. I feel happy just working. Who cares about you? Beberapa waktu kemudian, Frank dan Claudia datang menghampiri Isabel, di mana Claudia meminta Frank agar berbicara dengan putrinya. Pada saat itu, Frank bercerita tentang masa lalunya bersama ibu Isabel sebut saja bernama Sarah, yang pernah berselingkuh dengan pria lain waktu Isabel masih berumur 3 tahun. When you were 3 years old, she had an affair. Walaupun mengetahui istrinya udah selingkuh, Frank ternyata nggak mau menceraikan Sarah karena dia sendiri juga merasa bersalah akibat terlalu sibuk bekerja. Jadi Frank akhirnya memutuskan untuk menunggu Sarah kembali kepadanya, walaupun dia harus menunggu selama bertahun-tahun sampai Sarah memberitahu kalau dia menderita kanker. And they diagnosed cancer. They gave her... Di waktu Isabel berumur 13 tahun, Sarah akhirnya meninggal dunia karena kanker yang dideritanya udah semakin parah. Sampai sekarang, Frank sebenarnya masih menyimpan perasaan bersalah, sehingga dia ingin meminta kesempatan kepada Isabel agar mereka bisa hidup bahagia dengan keluarga baru. I want you to give me another chance. I want to be your father. Kemudian di malam harinya, Matt mendatangi Isabel untuk mengajaknya jalan-jalan, tapi Isabel malah mengajak Matt naik ke kamarnya dan terjadilah suatu adegan yang harus admin potong. Keesokan paginya, Isabel bingung mencari Matt untuk berpamitan karena hari ini adalah hari terakhirnya menginap di villa tersebut dan akan kembali ke kota bersama keluarganya. Di saat Frank dan Claudia bersiap untuk berangkat, mereka kemudian didatangi oleh Fabio dan Vivian yang ingin memberikan hadiah kenang-kenangan. Pada saat itu, Isabel akhirnya hanya berpamitan dengan Fabio dan Vivian, tapi di tengah perjalanan dia tiba-tiba aja melihat keberadaan Matt dan langsung meminta ayahnya untuk berhenti. Karena Isabel dan Matt saling mencintai, Isabel lalu meminta izin kepada sang ayah agar diperbolehkan tinggal di tempat ini dan menjalani kehidupannya bersama Matt. Awalnya, Frank sempat ragu kalau Isabel menjalin hubungan cinta dengan tukang kebun, tapi begitu Matt mengaku kalau dia adalah pemilik dari perkebunan ini, Frank akhirnya pasrah pada keputusan putrinya. No, thank you. That will not be necessary, right? Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul When the Mist Clear. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.